welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang neraca lajur, atau biasa disebut juga dengan kertas kerja, atau juga bisa disebut worksheet ya. Nah, jadi neraca lajur ini adalah tahap berikutnya dari jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau menurut aku, ketika kalian sudah sampai di tahap neraca lajur, maka kalian sudah hampir selesai dalam siklus akuntansi. Kenapa? Karena di tahap ini kalian sudah mengetahui perusahaan itu laba atau rugi, ya. Oke, buat kalian yang penasaran dan ingin bisa cara mengerjakan neraca lajur, yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, kita mulai pembelajaran tentang neraca lajur yang nama lainnya itu adalah kertas kerja atau worksheet ya. Neraca lajur itu mempunyai definisi di mana suatu kertas berkolom atau berlajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis ya. Jadi dalam neraca lajur ini semua data akuntansi itu sudah ada atau sudah terekam. Nah, untuk jenisnya ada 3 jenis neraca lajur. Yang pertama itu adalah neraca lajur 8 kolom atau kertas kerja 8 kolom. Kemudian ada kertas kerja 10 kolom dan ada juga kertas kerja 12 kolom ya. Perbedaannya, kalau yang 8 kolom ini dia hanya terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kalau yang 10 kolom itu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kalau yang 12 kolom itu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, ekuitas, dan neraca. Jadi lebih lengkap yang 12 kolom. Namun yang biasa dipakai itu adalah yang kertas kerja 10 kolom ya. Jadi ada nama akun sampai neraca. Dinamakan 10 kolom, ini kalian bisa lihat ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 kolom. Nah, untuk mengetahui cara mengisinya, kita bahas ya. Nih, ada 5 langkah. Yang pertama itu kalian mengisi neraca saldo, di mana kolom neraca saldo ini diisi berdasarkan saldo akhir dari tiap-tiap akun yang ada di buku besar. Udah pernah kan kita bikin neraca saldo ya? Nanti sama aja, tinggal dipindahkan. Kemudian yang kedua adalah mengisi kolom penyesuaian, di mana isinya itu adalah tentang menjurnal data penyesuaian apabila nama akun yang disesuaikan itu belum ada di neraca saldo. Maka buatlah akun tersebut di bawah akun-akun yang sudah ada ya. Ini kita pakai yang 5 kolom ya. Kolom yang ketiga itu diisi dengan neraca saldo disesuaikan, di mana kolom ini diisi dengan neraca saldo yang telah disesuaikan, di mana dia itu menjumlahkan nominal yang ada di neraca saldo dengan nominal yang ada di penyesuaian. Jika debit dan kreditnya sama, maka dia langsung dijumlahkan. Artinya kalau di neraca saldonya debit, penyesuaian debit, maka dijumlahkan. Kalau misalkan di neraca saldonya debit, di penyesuaiannya kredit alias berlawanan, maka diselisihkan atau dikurangkan gitu ya. Kolom yang keempat itu adalah kolom laba rugi. Di sini untuk memudahkan kita mengkelompokkan akun nominal. Jadi isinya kolom laba rugi itu hanya akun nominal, yaitu hanya pendapatan dan beban ya. Nah, jika kreditnya lebih besar dari jumlah debit, maka selisihnya itu ditulis atau dicatat di sebelah debit, yang berarti perusahaan tersebut laba ya. Kalau misalkan debitnya itu ternyata lebih besar daripada jumlah kredit, maka selisihnya ditulis di kolom kredit, yang artinya perusahaan itu rugi gitu ya. Nah, yang kelima kita mengisi kolom neraca. Di sini adalah memindahkan semua akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Kalau tadi laba rugi itu akun nominal, nah maka neraca diisinya oleh akun real gitu ya. Nah, di sini harus jadi catatan kalian bahwa selisih di debit dan di kreditnya pada kolom neraca itu harus sama dengan selisih debit dan kreditnya yang ada di laba rugi. Kayak gimana sih? Kok kayaknya agak pusing ya? Yuk, kita langsung aja praktek. Nah, jadi ini ya bentuk neraca lajur atau worksheet yang 10 kolom.
Aku ada soal yang kemarin itu masih tentang laundry kita, udah ada neraca saldonya, udah ada soal penyesuaiannya atau data penyesuaian, dan juga sudah ada jurnal penyesuaiannya. Kita lihat kalau misalkan di neraca lajur itu ada kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, dan penyesuaian. Karena kita tadi udah punya datanya, berarti kita tinggal memindahkan saja ya. Kalian lihat ya, 1, 2, 3. Nah ini kolom neraca saldo sebenarnya, berarti kita tinggal pindahkan aja. Nih, di sini kita pindahkan. Kalau kalian berarti harus ditulis ya. Yang ini semua kita pindahkan, masukkan ke kolom yang ini. Nah, itu tinggal memindahkan aja. Gampang banget. Kemudian yang berikutnya kita akan memasukkan data penyesuaiannya. Artinya kita akan memindahkan jurnal penyesuaiannya. Bagaimana caranya? Kita pindahkan satu persatu dengan catatan kalau misalkan akunnya sudah ada di sini, berarti kalian tidak perlu menulis akunnya lagi. Kalian hanya mengisi nominalnya saja. Ya, tapi kalau misalkan akunnya nggak ada di sini, maka kalian perlu menulis nama akunnya di bawah sini dan mengisi nominalnya. Kita coba ya. Yang pertama itu akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita pindahkan dulu yang beban perlengkapan. Kalian lihat di sini ada nggak akun beban perlengkapan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kalian harus tulis baru. Beban perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Kita masukkan. Jangan diisikan di kolom yang neraca saldo, tapi kalian isikan di jurnal penyesuaian. Isikan di sini 1 juta rupiah. Kemudian yang perlengkapannya 1 juta juga. Berarti kalian tinggal pindahkan. Di sini akun perlengkapan itu udah ada. Seperti aku bilang, kalau sudah ada berarti kita tinggal masukkan nominalnya saja. Posisinya jangan berubah, tetap sesuai dengan yang di jurnal penyesuaian ya. Berarti nih kita udah memindahkan 2 akun. Berikutnya adalah beban penyusutan peralatan 1 juta. Berarti karena di sini belum ada, maka kita tulis dulu beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta di debit. Kemudian ada lagi akun penyusutan peralatan 1 juta di kredit ya. Nggak ada juga, berarti kita tulis akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta di debit. Lakukan seterusnya. Beban listrik 200.000. Ada nggak beban listrik di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita tulis di bawahnya. Beban listrik tadi sebesar 200.000. Kemudian ada lagi utang listrik 200.000. Kalian tulis lagi, karena nggak ada utang listrik berarti kita masukkan atau kita catat utang listrik di kredit sebesar 200.000. Kemudian kita pindahkan piutang 1.700.000 di debit. Piutang ada nggak akunnya di sini? Ada ya. Kalau ada berarti kita tinggal pindahkan atau masukkan nominalnya saja 1.700.000. Kemudian ada pendapatan jasa 1.700.000. Berarti udah ada akunnya, tinggal masukkan nominalnya saja. Yang terakhir itu ada beban sewa 2 juta. Adakah di sini beban sewa? Nggak ada ya. Berarti kita tulis beban sewa sebesar 2 juta rupiah. Dan yang paling akhir akunnya sewa dibayar di muka kredit 2 juta. Sewa dibayar di muka akunnya sudah ada, berarti kalian tinggal masukkan saja nominalnya. Selesai. Nah, itu tahap pemindahannya. Jangan lupa untuk di saldo. Kalian jumlahkan seluruh kolom debit dan juga seluruh kolom kreditnya. Sini aku udah jumlahkan, hasilnya adalah 5.900.000 dan kreditnya pun sama 5.900.000. Harus balance. Kalau nggak balance berarti salah. Good. Nah, yang terpenting adalah sekarang kita mengerjakan neraca saldo disesuaikan. Kalau neraca saldo dan penyesuaian itu gampang, kalian tinggal mindahkan saja dari jawaban kalian. Nah, ini yang perlu ketelitian lebih ya. Dimana aturannya itu adalah sesuai yang tadi di PowerPoint. Kalau di neraca saldonya debit, penyesuaiannya debit berarti ditambah
Kalau neraca saldonya kredit, penyesuaiannya kredit juga berarti ditambah. Tapi kalau di debit neraca saldo, penyesuaiannya kredit berarti dikurang. Posisinya di mana nanti debit atau kredit? Sesuai dengan saldo normalnya. Kita coba ya. Nih, neraca saldonya 23.600.000, penyesuaiannya nggak ada, berarti kita masukkan 23.600.000. Paham? Oke. Akun kedua, piutang, neraca saldo nggak ada, penyesuaian ada 1.700.000. Berarti kita masukkan, betul, 1.700.000. Nah, ini ada ya, neraca saldo ada, penyesuaian ada. Perlengkapan, neraca saldonya 1.500.000 debit, penyesuaiannya 1 juta kredit. Beda dong, yang ini debit, yang ini kredit. Berarti harus diselisihkan atau dikurang. 1.500.000 dikurangi 1 juta berarti 500.000. Betul? Tapi di mana? Debit atau kredit? Ya, diisinya di debit karena perlengkapan itu termasuk kelompok harta dan kelompok harta itu posisinya debit. Selanjutnya, sewa dibayar di muka, neraca saldo debit 5 juta, penyesuaian kredit 2 juta. Tambah atau kurang? Ya, dikurang. 5 juta dikurang 2 juta rupiah berapa? 3 juta. Di mana? Di debit. Kenapa? Karena sewa dibayar di muka itu termasuk kelompok harta, ya. Kemudian, peralatan sebesar 10 juta, penyesuaiannya nggak ada, berarti kita tinggal pindahkan saja 10 juta rupiah. Utang usaha neraca saldo 7.500.000, penyesuaiannya nggak ada, berarti kita pindahkan. Jangan sampai salah, jangan ngisi di debit, tapi utang itu di kredit. Ya, banyak yang keliru tuh gini. Kalau misalkan neraca saldo yang di kredit, kalian lupa malah nyimpennya di debit. Kemudian yang modal, neraca saldo kredit 30 juta, penyesuaiannya nggak ada, berarti masukkan 30 juta di kredit, jangan di debit. Preferred, neraca saldo 200, penyesuaiannya nggak ada, berarti ya di debit 200.000. Pendapatan jasa, nih, neraca saldonya 3.300.000 kredit, penyesuaiannya 1.700.000 kredit. Kredit ketemu kredit sama ya, berarti harus ditambah. Disimpannya di kredit. 3.300.000 tambah 1.700.000 itu hasilnya 5 juta ya. Berikutnya beban gaji, neraca saldonya ada, penyesuaian nggak ada, berarti tinggal memindahkan saja 500.000 di debit. Berikutnya beban perlengkapan, neraca saldonya nggak ada ya, berarti penyesuaian aja kita pindahkan sebesar 1 juta. Yang ini juga sama, beban penyusutan peralatan debit 1 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kredit 1 juta. Beban listrik debit 200.000. Utang listrik kredit 200.000. Dan yang terakhir beban sewa debit 2 juta rupiah. Jadi sekali lagi, kalau misalkan debit ketemu debit maka ditambah, kredit ketemu kredit maka ditambah. Kalau misalkan beda, debit ketemu kredit ataupun kredit ketemu debit, pokoknya beda, berarti itu dikurang, gitu ya. Jangan lupa penempatannya. Sama seperti yang lainnya, kita kasih saldonya, jumlahkan yang di debit semua itu hasilnya 48.700.000. Kemudian yang di kredit juga kita jumlahkan hasilnya sama 48.700.000. Gampang kan? Ya. Tapi di sini aku kasih tahu sama kalian harus hati-hati ya, karena kalau nggak hati-hati nanti bisa menyebabkan tidak balance. Oke, selanjutnya kita isi yang laba rugi. Tadi ketentuannya di kolom laba rugi itu hanya memasukkan akun nominal, artinya hanya akun pendapatan dan beban. Kita pilih di antara akun-akun ini yang termasuk pendapatan dan yang termasuk beban. Pendapatan jasa di sini ada. Oke, perlu kalian ingat, kalau misalkan kalian sudah sampai di neraca saldo disesuaikan, maka penyesuaian dan neraca saldonya jangan dilihat lagi ya. Untuk mengisi laba rugi dan neraca itu kalian datanya diambil dari neraca saldo disesuaikan atau biasa disingkat NSD gitu ya.
Tadi isinya laba rugi itu tentang pendapatan dan beban. Berarti kita masukkan yang pendapatan dulu. Di sini pendapatannya adalah 5 juta. Kita masukkan, jangan lihat lagi ke sini ya. Kalian hanya lihat di NSD-nya. Pendapatan 5 juta, kemudian beban gaji 500.000. Ada lagi beban perlengkapan 1 juta rupiah, beban penyusutan peralatan 1 juta rupiah, akumulasi bukan beban ya. Kemudian ada beban listrik 200.000 rupiah, utang bukan, nah berarti beban sewa. Gitu ya, jadi isinya hanya pendapatan dan beban-beban aja. Jangan lupa di saldo, kita jumlahkan yang di kolom debit ini dan juga jumlahkan yang di kolom kredit. Loh kok nggak balance? Ya jangan panik dulu karena memang harus nggak balance untuk di posisi yang ini ya, supaya kita bisa mengetahui selisihnya. Nah nanti selisihnya itu laba atau rugi bisa kita lihat ya. Berikutnya kita isi yang neraca. Neraca itu isinya hanya akun real, berarti hanya akun harta, utang, dan modal. Pendapatan dan bebannya enggak ya. Neraca berarti dari kas. Oke, kas kita masukkan 23.600, piutang 1.700.000, perlengkapan 500, sewa dibayar di muka dulu 3 juta, kemudian peralatan 10 juta, utang masuk ya. Utang 7.500.000, modal 30 juta, prive 200.000 masuk ke neraca. Pendapatan jasa enggak, karena tadi udah di laba rugi. Beban gaji juga enggak, beban perlengkapan tidak, beban enggak. Nah berarti nih ya, akumulasi penyusutan peralatan dia masuk ke neraca, posisinya di kredit. Ada lagi akun utang, utang di kredit sebesar 200.000. Udah ya, berarti yang termasuk kelompok neraca hanya segini. Kita jumlahkan atau kita saldokan. Yang debit itu saldonya kalian hitung, hasilnya 39 juta, kemudian yang kredit itu hasilnya 38.700.000. Nggak balance juga kan? Ya, jangan khawatir. Nah sekarang kita selisihkan yang laba rugi dulu. Laba rugi itu kita selisihkan 5 juta dengan 4.700.000, berarti selisihnya adalah 300.000. 300.000 itu kalian tulis posisinya di mana yang nominalnya lebih kecil atau supaya balance antara debit dan kreditnya. Nah, berarti di sini kita tulisnya yang di debit sebesar 300.000. Kemudian yang kelompok neraca kita selisihkan juga 39 juta dengan 38.700.000. Selisihnya 300.000 juga. Nah, di mana disimpannya nih kira-kira? Di yang lebih kecil, artinya di kolom yang kredit untuk kasus ini ya. Nah, dengan selisihnya sama 300.000 itu berarti kalian udah benar pengerjaannya ya. Karena selisihnya itu memang harus sama. Nah, kalau udah ketemu selisih, kita saldokan ulang supaya tetap balance. Yang ini ditambahkan jadi 5 juta, kemudian ini diturunkan. Yang neraca juga sama 39 juta, yang ini juga dijumlahkan 38.700.000 ditambah 300. Pada akhirnya semuanya balance. Gitu ya. Dengan selisih ini, maka kita bisa mengetahui perusahaan ini laba atau rugi. Gimana caranya? Kalian lihat dalam kolom laba rugi, posisi kreditnya itu pendapatan sebesar 5 juta dan pada debitnya bebannya itu sebesar 4.700.000. Artinya pendapatan lebih besar daripada beban ya. Dimana kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut adalah laba ya. Selisih di debit itu menunjukkan laba. Nah, kalau misalkan nanti di kasus-kasus berikutnya selisihnya itu ada di kredit, maka perusahaan itu adalah rugi gitu ya. Nah, itulah kehebatan dari akuntansi ya. Mau ditambah, dikurang, dikali, dibagi, pada akhirnya tetap balance. Keren banget kan? Buat kalian yang udah bisa dan paham tentang akuntansi, terutama tentang neraca lajur, itu pasti kalian akan senang banget ketika mengetahui kalau selisih laba rugi dan selisih neraca itu
sama. Artinya kalian sudah balance, itu akan jadi kepuasan yang sangat menyenangkan hati gitu ya. Nah, buat kalian yang baru banget belajar tentang neraca lajur, kalian boleh playback video ini, kalian pahami betul-betul, dan jangan lupa harus teliti ya. Oke, sekian dulu aja berarti untuk materi neraca lajur atau worksheet ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.